Tapi lu tahu info satu nggak? Apa? Pajak naik itu ada karena Pak Anies. Hah? Kenapa jadi karena Pak Anies? Kenapa? Kan tadi 11% ke 12%. Iya. Katanya ada yang trauma sama angka 11. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Memangnya ada hutang budi apa? Iya, yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Ya kan, makanya mereka tuh pada bayarin buzzer sebanyak-banyaknya, bayarin influencer sebanyak-banyaknya buat ngegiring opini, buat ngejatuhin nama Pak Anies biar orang-orang tuh tergiring opini dan gak milih beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, beredar ya video ya. Ternyata PPN naik menjadi 12% itu salah Anies Baswedan. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kita akan lihat videonya ya. Sepertinya ini ada efek dari waktu debat Pilpres kemarin teman-teman semua. Sepertinya ada yang trauma dengan angka 11. Makanya dari 11 dinaikkan ke 12. Ini bercanda guys ya. Ini cuma guyonan gitu loh. Nah teman-teman semua, harusnya Pak Prabowo belajar dari Pak Anies Baswedan ya. Dimana ketika itu waktu Pilpres, Pak Anies Baswedan kan pernah mengatakan yang ingin memajaki 100 orang terkaya di Indonesia. Karena kekayaan dari 100 orang terkaya di Indonesia ini sangat berefek sekali dengan ekonomi di Indonesia gitu loh. Nah maka dari itu harusnya Pak Prabowo lebih memajaki orang-orang tersebut. Tapi yang menjadi permasalahannya teman-teman semua, ada hutang budi atau tidak. Karena Pak Anies sendiri ketika ditanyai mengenai bagaimana cara untuk memajaki apakah berani atau tidak gitu. Nah pertanyaannya dibalik sama Pak Anies, emang ada hutang budi apa? Nah kan ini menjadi persoalan teman-teman semua. Kalau dipikir-pikir ya, dari pidato-pidato dari Pak Prabowo itu semuanya menggelegar. Seolah-olah itu benar-benar akan menghabisi para koruptor, akan merubah Indonesia menjadi lebih baik, akan mengambil sumber daya alam Indonesia sehingga bisa dinikmati rakyat kebanyakan. Tapi pada kenyataannya kenapa kok seperti ini? Bahkan ketika Pak Prabowo mengatakan ingin memaafkan para koruptor, ya kan? Dari Menteri Hukum juga mencari-cari itu bagaimana agar bisa. Terus DPR-nya seperti Bung Habibur Rahman juga mengiyakan. Ini gimana ini kalau udah kayak gini ya kan? Maka dari itu inilah yang membuat rakyat itu semakin geram dan jengkel gitu loh. Karena ini sudah 100 hari kerja Pak Prabowo. Gitu teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Tapi lu tahu info satu nggak? Apa? Pajak naik itu ada karena Pak Anies. Hah? Kenapa jadi karena Pak Anies? Kenapa? Kan tadi 11% ke 12%. Iya. Katanya ada yang trauma sama angka 11. Gara-gara dibilang nomor lu gawat lu. Bahaya. Bahaya nih, Bang nih. Tiap dengar angka 11, ah 11! Gitu. Naikkan. Oke lanjut ya. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Bila perlu sampai ke Antartika, Arktik, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan. Kalau boleh tahu emang strateginya gimana Bang Anies mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Silakan Bang Anies. Pertanyaan memangnya berani. Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa? Ini 100 orang paling kaya nih di sini. Iya, yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Gini, teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan.
Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Nah, harusnya yang seperti ini nih yang ditiru oleh Pak Prabowo Subianto ya. Ya walaupun kemarin menjadi rival ya kan, menjadi lawan saat Pilpres, harusnya setelah terpilih Pak Prabowo menjadi presiden, ngobrol lagi nih sama Pak Anies membicarakan soal ini. Karena gagasan visi misi Pak Anies ini bagus gitu loh. Yang perlu dilanjutkan juga oleh Pak Prabowo kan gitu harusnya gitu ya. Kita lanjut lagi guys. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membebaskan pajak bumi dan bangunan bagi rumah. Pantesan Pak Anies gak kepilih jadi presiden. Karena apa? Karena janji kampanyenya itu mau majakin 100 orang terkaya di Indonesia. Ya jelas aja 100 orang tersebut gak akan rela dipajekin gitu kan. Biar kita-kita wong cilik aja yang dipajekin. Karena apa? Ya gak rela. Pajak pengusaha kan gede banget, gak mau rugi dong mereka. Ya kan gak bisa dong nanti nyimpen aset di luar negeri. Ya kan, makanya mereka tuh pada bayarin buzzer sebanyak-banyaknya, bayarin influencer sebanyak-banyaknya buat ngegiring opini, buat ngejatuhin nama Pak Anies biar orang-orang tuh tergiring opini dan gak milih beliau. Makanya beliau kalah duit, kalah buzzer ya kan. Dijelek-jelekin aja namanya kan. Bahkan sampai sekarang meskipun beliau dicap pengangguran, tapi masih aja diserang buzzer. Unjuk rasa penolakan kenaikan PPN 12% sudah mulai serentak di beberapa daerah. Patut kita apresiasi letupan-letupan perlawanan jalanan ini. Namun, kita masih membutuhkan gelombang yang jauh lebih besar. Tak cukup mahasiswa saja yang turun ke jalan. Dibutuhkan seluruh elemen masyarakat sipil kompak melawan bersama. Pemerintah itu selalu mengukur seberapa besar ombak resistensi rakyat akan suatu kebijakan. Apabila daya gedornya lemah, maka perjuangan kita diremehkan. Jika hantaman yang kita berikan masif dan besar dan dilakukan di kota-kota besar lainnya, maka pemerintah akan gemetar. Mereka tidak akan nekat menaikkan PPN di tahun depan. Ayo kawan-kawan semua, kita satukan lagi kekuatan demi kemaslahatan hajat hidup orang banyak. Diam diinjak atau berdiri melawan. Potensi penerimaan negara 75 triliun dari kenaikan PPN jadi 12%. Sementara kemarin ada koruptor merugikan negara 300 T, dihukum 6 tahun, dendanya cuma 1 M. Kontradiktif. PPN bakal naik ke 12%. Kalau aku pribadi jujur setuju banget. Pakai orang yang udah kenyang bayar pajak penghasilan. Di atas 40% di Jerman dan di atas 30% di Amerika. Abangnya bilang dia setuju kenaikan PPN 12% karena dia udah terbiasa bayar pajak penghasilan 30% di Amerika. Ini kan gak nyambung. PPN dibandingin sama PPH. Gak nyambung. Itu sama aja kayak gue ngomong, saya setuju kenaikan harga BBM karena saya sudah terbiasa mandi bola di WC umum. Apaan? Gak nyambung, bego. Gak nyambung. Lagian kenaikan PPN 12% ini bikin masyarakat kalangan bawah tuh makin pusing. Kita masyarakat kalangan bawah dengar kata-kata naik tuh bawahnya pusing aja gitu. Kita tuh sukanya dengar kata-kata turun gitu. Seneng kita tuh. Pajak turun, seneng tuh. BBM turun. Malaikat turun. Tunggu dulu. Sebagian besar rakyat Indonesia itu nggak pernah bayar pajak yang paling utama, yaitu pajak penghasilan. Persentase pengangguran kita itu tertinggi se-ASEAN. Jutaan orang nganggur nggak bisa kena PPH. Puluhan ribu orang itu kena PHK tahun ini, sehingga nggak bisa kena PPH lagi. 99% pengusaha di Indonesia itu masih mikro. Orang-orang masih banyak yang gajinya di bawah UMP. Terus pola pikirnya gini, gimana ya cara kita majakin orang yang nganggur, orang yang kena PHK, orang yang gajinya di bawah UMP, pengusaha kecil. Oh iya, naikin aja PPN-nya biar kena. Itu maksudnya. Kasihan bener. Ibarat udah babak belur tapi masih dipukul anjir. Kayak gak punya empati. Serius jalur ini yang harus ditempuh. Instead of menciptakan lapangan kerja sektor formal seluas-luasnya sehingga yang kena PHK, yang pengangguran itu dapat kerja. Udah dapat kerja bisa kontribut ke PPH, rasio pajak kita naik. Instead of memfasilitasi dan mensupport pengusaha-pengusaha mikro biar bisa level up dan pada akhirnya kontribut ke pajak juga. Instead of genjot pertumbuhan ekonomi biar bisa kontribut ke UMP kita naik. Banyak banget saran dan solusi untuk bisa meningkatkan pendapatan negara. Yang gongnya itu ngebandingin pengelolaan pajak negara maju sama negara kita.
Indonesia aja itu peringkat 4 negara terkorup se-ASEAN berdasarkan indeks persepsi korupsi. Dari sini aja kelihatan prioritasnya kemana. Anggaran kesehatan turun, anggaran pendidikan turun, bahkan anggaran infrastruktur yang dipegang sama PUPR aja turun. Jadi kenaikan PPN 11 ke 12% itu menimbulkan domino efek. Jadi efek dominonya itu dari produksi, distributor, retail, sampai ke konsumen. Aku akan jelaskan perhitungan efek domino dari kenaikan nilai pajak. Jadi misalnya kita mau produksi botol. Nah dari tahapan produksi itu ada bahan bakunya. Lalu biaya total yaitu 750.000. Kita jual lah ke distributor. Naiklah 12%. Harga totalnya jadi 840.000. Dan distributornya itu ambil keuntungan 20%. Jadinya dia jual 1.008.000. Nah dari 1.008.000 ini dia jual lagi ke retail. Naiklah 12%, sehingga menjadi 1.128.960 perak. Nah retailer ini mau ambil lagi untung 30%, jadi 1.467 nih. Naiklah 12%, nyampe ke tangan konsumen itu jadi 1.643.766 perak. Nah aku telah membandingkan, kalau PPN 11% itu 1.600, kalau PPN 12% itu 1.643. Nah selisihnya itu adalah 43.000 nih. Nah kalau kita hitung kenaikannya dari PPN yang 11% itu naik 2,72% ternyata. So itulah efek dominonya. Nah itulah perhitungan dari efek dominonya. Kalau aku untuk info-info menarik lainnya. Jelas lah ya soal PPN ini, kenapa masyarakat banyak yang menolak. Harusnya kalian para masyarakat juga kompak menolak, karena ya jelas banget efek nantinya ke masyarakat bagaimana gitu loh. Ekonomi bakal menurun terus gitu, karena apa-apa jadi mahal. Orang juga jadi banyak yang malas untuk beli gitu ya kan. Kalau kayak gini kan akhirnya kan mandek. Tapi masih banyak juga ya buzzer-buzzer yang menyuarakan bahwasanya ya nggak apa-apa PPN itu naik menjadi 12% ya nggak masalah juga gitu. Justru dengan naiknya PPN nanti negara kita ini akan lebih maju pembangunannya dan lain sebagainya. Buktinya dengan mau naikkan PPN 12% itu pendapatan negara 70 sekian triliun gitu. Dikorupsi 300 triliun. Diem aja tuh. Emang keren sih ya. Rame soal PPN bakal naik ke 12%. Kalau aku pribadi jujur setuju banget. Judulnya PPN 12%. PPN loh. Artinya orang yang nganggur pun kalau buat konsumsi dia tetap kena. Sebagai orang yang udah kenyang bayar pajak penghasilan, di atas 40% di Jerman dan di atas 30% di Amerika, aku tahu persis kalau tanpa pemasukan yang memadai dari pajak, maka negara nggak akan bisa membangun dan mensejahterakan rakyat. Argumennya PPH. Ini aja udah nggak connect. PPH itu buat orang yang bekerja, buat orang yang berusaha. Pajak penghasilan namanya. Tom Lembong yang ibaratnya udah paling oposisi pun, di hadapan publik Amerika pun beliau bilang gini. We have a much bigger problem in Indonesia, which is that our tax collection to GDP ratio is astonishingly low. Thailand even manages like 14. Lari ke tax ratio. Kalau bicara tax ratio, di situ ada sistem perpajakan, di situ ada berapa jumlah orang yang nganggur, di situ ada wajah birokrasi kita, di situ ada berapa orang yang taat bayar pajak. Kalau pejabat banyak korupsi, tax ratio-nya pasti rendah. Kalau nggak bisa buka lapangan pekerjaan, nggak bisa menciptakan ekonomi baru, ya pemasukan negara nggak bertambah. Emangnya PPN naik 12%? Akan otomatis meningkatkan tax ratio. 11% aja megap, apalagi 12%. Ada gap dengan pendapatan. Dikacau cara berpikir si kawan ini, fokus dia mau kemana. Dia mau mengkritisi apa? Nggak jelas. Harusnya si kawan ini dorong orang yang dia dukung untuk menjalankan janjinya. Tidak berburu dalam kebun binatang. Sama yang dia dukung aja nggak connect.